lu punya saudara di Uber, lu ngelihat mungkin ada nama gue sempet daftar Uber bro di tahun itu. Gimana mau daftar? Lu jangan sakit hati dong sama kata-kata itu. Lu santai bro. Mengatakan bahwa hati-hati bercopywriting kalau depannya pakai kata belajar. Belajar Facebook Ads dari nol. Belajar bikin konten potensi FYP. Hati-hati di situ. Gue udah ngerasain lah di panggung tuh udah ditinggal main handphone, ditinggal video call sama bininya. Itu depan muka gue. Gue lagi ngomong, iya Dede jangan lupa makan ya depan gue dong. Gue bilang, lu ngapain datang ke seminar kalau begini. Nah, gue nggak peduli apa itu pasar, apa itu audience gitu kan. Udah pokoknya gue berjalan. Sempet shake lo punya faith nggak? Ya Indonesia ini kan baru sekarang ini nih ke belakang itu ya. Di saat orang pengen beli karena manfaatnya. Sementara Amerika sudah duluan. Makanya pernah ada bercandaan kan. Indonesia Amerika. Indonesia mah telat 10 to 20 years tuh. behind. Telat 10 sampai 20 tahun sama Amerika gitu kan. Dia udah ngapain kita baru mulai. Dan seterusnya kan. Nah itulah. Nah jadi lucunya takdirnya adalah ketika gue jatuh di era transisi yang mana Indonesia baru mengenal apa itu customer behavior. Oke. Coba aja cek di tahun-tahun itu, iPhone bermunculan, ya kan di Apple Group lah, dan lain sebagainya gitu kan. Nike lagi, lagi happening. Oh iya, di mana-mana langsung ABC run, DEF run, run. Ya kan? Run away from all your responsibility. Tuh, tahun 17, 18, 19 ingat nggak sebelum COVID persis tuh? Itu, jadi pas gua hancur, jadi tadi pertanyaan lu tuh pernah ngerasain nggak? Nah, lu ngeliat gue jadi dua, gue bertubi-tubinya. Gua hancur karena idealis gua, yang gua nggak peduli apa itu pasar, apa itu audience gitu kan. Udah, pokoknya gue berjalan. Sempet shake lo punya faith nggak? Dalam hal apa contohnya? Faith to God. Iya. I just got maksudnya married. Convert gitu? Bukan convert. Enggak dong. Shake faith bukan berarti convert bro. Ya, okay. Shake itu goyang bro. Iya pasti. Jadi nggak level sampai ke convert ya? Iya enggak dong. Iya Nggak usah bahas convert. Karena yang penting sekarang conversion. Pasti. Bukan convert gitu. Kan emang berbarengan juga di era itu gue belajar agama. Yang kata orang hijrah. Pasti. All together. Di tahun itu gue belajar agama tahun 2017. Dan lo tau nggak? Berarti di saat itu you benar-benar start seeking. Berarti lo start seeking for the truth. Gitu kan? Itu kompleksitasnya tinggi banget bro. Kalau lo tahu di tahun itu gue. Baru married. Baru punya anak. And that's it. And you fell down. Katanya kalau married punya anak it's getting more lucky gitu ya. Ini kok jadi begini gitu ya. Nah ya itu. Jadi gitu. what happened? God? Iya. Hello? Ya itu. Dan di saat lagi pengen mulai usaha dalam arti serius gitu ya. Terus tahunya ekosistemnya Indonesia baru kena yang namanya FOMO seputar customer behavior. Bukan produk sentris tapi customer sentris. Jadi kalau produk sentris adalah fungsi. Ya. Ini dia lagi cerita sambil ketawa-ketawa. Pada saat itu nggak ada topi, dia lagi garuk-garuk. Mukanya nggak lagi ketawa-ketawa kayak begini. Iyalah. Tapi buat teman-teman yang lagi nonton, beginilah hasilnya kalau lo udah ngelewatin masa-masa sulit lo dan lo berhasil dengan faith, dengan keyakinan diri lu dan keyakinan lu sama Tuhan, iya jadi kayak begini, jadi ketawa-ketawa pas ngomong. Iya benar. Ya, nih kalau di agama gue di Muslim gitu ya, kalau lu pengen kaya, lu pengen sukses, lu pengen punya banyak rezeki, bertakwalah semaksimal mungkin. Karena Allah berfirman kan jelas ya, barang siapa yang kamu bertakwa dengan semaksimal mungkin, aku akan buka dan kau akan dapat rezeki dari arah yang gak disangka-sangka. Oke, sorry nih, gue cuma singkat aja ya. Takwa itu artinya apa? Ittaqillah, kita menjalankan apa yang Allah perintahkan. Oke, follow the rules berarti ya. Follow the rules tanpa questioning, just do it with your heart. Iya. Gitu. Betul. Ikut, nggak usah nanya-nanya. Ikut, udah. Dan menjauhi larangannya. Nah itu definisi dari kita takwa sama Allah. Nah jadi apapun itu kalau emang dibilang A, informasi A ya A, jalan. Nah lewat siapa? Ya lewat utusannya Nabi Muhammad SAW gitu kan. Ya udah bilang A, ya udah jalan. Nah, dari saat itu pelan-pelan bangkit. Karena nggak mungkin ceritanya kita bisa sukses kalau kita nggak takwa. Bangkit itu mendapatkan intuitif yang tepat, mendapatkan ilham, mendapatkan keberanian. Apa bro? Bagus pertanyaannya nih, cakep nih. Jadi ketika kita takwa, waktu itu pas gue takwa, kenapa bisa idealis geser ke realistis? Karena kebukanya gara-gara takwa. Satu.
Dan yang kedua, kenapa bisa ngegeser produk sentris ke customer sentris? Gara-gara takwa juga. Nah berarti kan sifatnya terserah lah mau namain apa, coba contohnya ilham, pencerahan, taufik, hidayah atau apapun itu bentuknya. Karena kita libati Allah ya kalau buat nih muslim. Sering-sering libati. Nah dari situlah baru kelihatan. Oh gue beli buku ini. Oh gue ikut webinar ini. Kayak ada yang ngarahin gitu. Iyalah, gue beli webinar ini. Makanya lucu ketika di tahun 2024 ketika gue bilang, kita sharing-sharing yuk di webinar gue. Penjual ludah loh. Paham nggak? Karena gue bisa sampai detik ini juga karena belajar. Yes. Nah gimana ceritanya kalau dikit-dikit orang jualan buku, dikit-dikit orang jualan webinar, dibilang penjual ludah. Kalau gitu, narasinya misal yang ujung-ujungnya maksud lo adalah kalau punya ilmu dibagi dong, ikhlas dong. Yang namanya ilmu ikhlas. Ya udah lo bawa anak lo, begitu daftar TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Iya berarti semua yang di sekolah yang dari kecil itu semua gurunya jual ludah. Nah, iya kan? ya lo masuk aja ruangan, nyelonong aja duduk di kelas, nggak usah daftar. Nah katanya kan gratis harusnya. Kayak gitu kan poinnya. Terus masuk ke toko buku, jarah bukunya, jangan lo beli. Iya. Kan ngapain ilmu ada semua. toko buku isinya ilmu? Lah, Hanya bayar biaya printing saja. iya. Ilmunya gratis. Gimana gitu. sih maksudnya? Nggak mungkin lah. Nah itu makanya ternyata pengarahannya di situ. Ketika tadi pas lu bilang pernah nggak separah-parahnya, pernah. Lu mau level apa gitu? Gue nggak tahu deh. Gue pernah buka ini nggak ya? Mungkin kalau lu punya saudara di Uber, lu ngelihat mungkin ada nama gue. Gue sempat daftar Uber bro. Di tahun itu. Ya meskipun gue coba nariknya mungkin 1 kali 2 kali ya. Ya gue nggak bilang bahwa gue serius di situ ya. Tapi bingung gue mau ngapain saat itu. Tapi lu tahu nggak ngomong-ngomong soal Uber atau taksi online whatever. Pada saat itu muncul gue sangat bangga. Karena dulu gue itu sedih waktu gue sempat ke Amerika. Satu hal yang gue sempat sedih. Itu yang gue sedih kenapa negara gue tidak memiliki ini. Itu yang gue sedih sebenarnya. Negara gue tuh Indonesia. Muka gue Bombay. Gue lahir di sini bro. Oke. Sedihnya tuh gini. Di sana itu lu kalau kerja di McDonald's, you work in petrol pump. Respect lu tuh tetap sama. You are human. Pekerjaan yang lu kerjain, apapun pekerjaan lu halal. Pekerjaan lu bener. You get equal respect. Selama kerja, gue adalah pelayan di restoran. Jam 5, jam gue kelar. I am Sunil. I am equal with the CEO of Apple tuh gue equal bro. Di mana negara? Di Amerika. Di mana? Amerika. Di mana negara? Amerika. Tunggu, Amerika. Nah pas gue balik ke sini, kan gue menyadari itu kan. Misalnya lo ngomong-ngomong orang, lo kerja di mana? Saya kerja di McDonald's. Kayaknya babu banget gitu. Kesannya gitu ya. Kesannya. Begitu taksi online segala datang, gue sempet thank you God. At least cara brandingnya bikin orang jadi ini driver tapi merasa dirinya keren. Merasa dirinya tuh gue bermanfaat. Dan driver ini bisa 1 ngobrol sama customer, 2 networking, 3 driver itu bisa jadi cuman fase transisi doang. Dia bisa dapat new job, no more jadi driver lagi kalau dia punya ilmu. Iyalah, iya kan? jaringan itu. Jaringan. Tapi kalau paham. Itu maksud gue martabat. Jadi waktu digital era came in, all the startups came in, menurut gue itu adalah momen-momen naikin martabat individu-individu yang di Indonesia yang tadinya tertindas secara tidak sengaja. Kalau paham. Ya iyalah, ya gue gak bilang semua ya. Gimana mau paham? Ada orang ngajarin gimana caranya bangun personal branding, gimana caranya public speaking dan lain sebagainya, disangkanya penjual ludah, ya susah lah. Gimana mau daftar? Lu jangan sakit hati dong sama kata-kata itu. Lu santai bro. Bukan. Gini, ini menarik nih. Kan tadi lu bilang bahwa kalau paham, itu gue suka tuh kata-kata itu. Kalau paham, ya kan? Gimana cara monetisasi? Kita pakai bahasanya sedikit yang agak-agak tambahin kata-kata kalau ente paham gitu kan. Kalau ente paham, oke? Nah, kalau ngerti monetisasi, kalau ente ngerti monetisasi. Nah, masalahnya sekarang ketika ada orang yang mau ngajarin tentang bagaimana cara membangun personal brand, bagaimana cara ilmu public speaking agar cepat dapat klien, agar membuka obrolan dan seterusnya. Skeptisitasnya tinggi di Indonesia. Ini gue mau ngomong satu ini tapi jangan dilihat dari angle politisnya ya. Kan ada 3.
Yang satu nawarin pendidikan gratis. Iya. Yang nomor 2 nawarin makan siang gratis. Iya. Yang nomor 3 nawarin internet gratis. Iya. Dari tiga-tiga ini, justru gue mengapresiasi kerennya marketing adalah ketika ya hasil akhirnya adalah dia yang menang. Iya. Makan siang gratis. Iya. Kenapa bisa dia menang? Karena relate sama audiensnya. Relate sama people yang dia target. Pasti. Iya. Ya akar rumput, Iya. menengah ke Difficult to bawah, find food, ya. dan seterusnya gitu kan. Iya. Nah jadi orang tuh nggak mikirin, yang penting gue bisa makan. Iya. Mau ke sekolah aja gue makan dulu. Iya. Masih jauh ngomongin internet, nyampe juga belum. Iya. Kan poinnya kan itu. Nah makanya ketika tadi omongannya tentang kalau paham dia bisa bangun network apa segala macamnya, kalau cerminannya adalah ketika ngelihat orang ngasih pendidikan, edukasi, kan gue di sektor edukasi nih, mereka resisten, mereka langsung reject apa segala macamnya, ya itu nggak heran ketika tadi lu bilang McD di Amerika itu mungkin bisa ngobrol sama CEO-nya. Iya. Lah kalau kita kan buka obrolannya bingung. Iya. Dia seorang waiters tapi tiba ngobrol sama CEO, gimana cara mulainya? Iya. Karena tidak ada keberhargaan diri yang tidak ditanamkan. Nah itu. Keberhargaan diri itu tidak ditanamkan tanpa bukan salah kita, tapi salah dari begitu banyak generation yang mundur ke belakang. Contohnya? Ya dari grandfather kita, dari kakek-kakek kita, karena kita Indonesia itu culture-nya itu humble. Iya sih. Humble. I put you first. You first. I put you first. Oke? Oke. Itu culture-nya, kalimatnya kebalik. Terima baru kasih. Iya ya. Konslet bro. Terima kasih itu ya. Iya. Culture. Tapi it's okay. Sekarang tugas-tugas kita yang untuk bantu, untuk yang udah sadar, bantu memperbaiki. Makanya Mau tadi kan, itu dibilang jual ludah, silat lidah, apa aja lu mau ngomong. emang ada lagi. Gue nggak tahu. Gue pernah liat cuplikan lu tuh, yang tentang jual ludah tuh bagus. Iya. Iya kan. Udah terus. Apa lu Just bilang? do it. Iya. Just do it. Only orang yang value lu yang datang ke lu. Yang nggak value lu bukan nggak value lu. Dia belum kenal lu. Dia belum tahu value-nya lu. Kasih dia waktu untuk kenalan. Kasih dia waktu. Nah, kenapa jawabannya nih, kesimpulannya, pas lo bilang katanya pernah nggak masa terpuruk, terus gimana cara shiftingnya? Ini baru nyampe kesimpulan nih dari obrolan kita. Tanpa mengurangi rasa hormat, karena saya into sama edukasi. Dan ini buat teman-teman, Pentingnya edukasi. iya, minimal lu jangan resisten deh. Oke lah, lu nggak punya duit, ambil yang gratisan. Di YouTube banyak, how to ini, cara bikin ini, cara bikin begitu gitu. Nah masalahnya sekarang dikasih gratisan aja mereka ogah belajar. Iya. Nah jadi kenapa gue berani sharing? Karena gue udah ngelewatin itu dan gue cinta, I love education. Iya. Itu aja tuh. Nah, artinya ketika lo jatuh, ambil yang gratisan aja deh. Nah masalahnya nih ngingetinnya itu tuh yang PR ke mereka semua. Ayo belajar, males. Gue sempat ada satu cuplikan, gue lupa dari siapa waktu itu ngomongnya ya. Pak B apa Denny Santoso gitu gue lupa. Ya kawan-kawan kami lah ya. Mengatakan bahwa hati-hati bercopywriting kalau depannya pakai kata belajar. Contoh, misalnya dia jualan kelas nih. Belajar Facebook Ads dari nol. Belajar bikin konten potensi FYP. Hati-hati di situ. Gue lumayan nusuk tuh. Oke juga nih, maksudnya gimana? Kok hati-hati ya? Karena ketika audiens kita lebih banyak yang minat belajarnya rendah, lu pakai kata belajar dianggap susah. Iya. Psikologinya udah different meaningnya. Itu. Makanya kadang kita ganti tuh kata belajar tuh. Misalnya tips, bagaimana FYP, trik cepat FYP. Gue suka ngomong ke saudara-saudara gue kalau lagi pulang bawa anaknya ke rumah tuh, mak-maknya suka ngomong, ayo let's do homework. Gue bilang jangan bilang homework, itu buat dia beban. Udah di sekolah ada pelajaran, pekerjaan, di rumah masa kasih pekerjaan lagi? Yes. Jangan bilang pekerjaan rumah nih, makin beban nih. Let's learn something new. Let's learn something new today gitu kan. Nah, dulu ada, lu ngomong begini, lu bener banget dan gue sangat setuju dan gue dulu sempat aktif, gue harus ngomong gue sempat aktif, idealis untuk dorong UKM Indonesia sampai di titik gue give up. Apa contohnya? Menarik nih. Gue sempat bangun sebuah startup basically.
I finished almost 5 billion rupiah back then gitu. Venture capital. No. It was not venture capital. Funding? It was earning. Jadi gue punya company, terus gue bangun another company. Jadi dari sini profitnya gue pindahin ke sini. Oke. But it was a painful loss. Ya. And then ujung-ujungnya nothing. Dan gue belajar satu hal dari salah satu guru besar. Gue nggak akan mention namanya. Dia pernah bilang sama gue, 2 kata terkutuk di Indonesia adalah UKM dan rakyat. Jangan pernah pakai itu kata dimanapun. Oke. Kayak ada beras rakyat, ya kan? Kayak gitu kan. Jadi kayak kesannya rendah banget gitu. Gue di HIPMI bro. Gue bikin seminar. Gue salah satu pengisi acara. Di HIPMI bro, gue tanya, siapa yang UKM di sini? Kagak ada yang angkat tangan. Begitu gue ganti pertanyaannya, siapa di sini yang pengusaha? Semua angkat tangan. Jadi it's a very very simple understanding. Makanya gue bilang tolong dong teman-teman di DPR, di kementerian, kata UKM diganti PKM aja. Apa? Pengusaha kecil menengah gitu. PMKM, pengusaha mikro kecil menengah. Jadi biar keren gitu loh. Iya, kalau di Kementerian Perindustrian, gue kemarin juga habis ngisi di sana. Pak Bambang ya waktu itu yang bertugas, dia cerita, kok dari awal kok dia ngomongnya talk show, kok IKM mulu, IKM. Apa sih Pak IKM Pak? Maksudnya industri kecil menengah. Karena di Kementerian Perindustrian. Di istilahnya begitu ya. Iya. Jadi kalau lu ngomong UKM kan kayaknya nggak ada yang mau usaha di Indonesia. Males ada ya? mau jadi pengusaha, tapi nggak ada yang mau usaha. Mau jadi katalisatornya aja, nggak mau jadi pengusaha, nggak mau jadi orang yang usaha. Banyak itu. Ya itu yang perlu digarap, edukasi seperti itu yang perlu digarap. Tapi gini deh, mungkin nanti kasih solusi bisa menciptakan solusi. Siap. Gue justru malah pengen ngobrol sama teman-teman pelaku edukator ya. Si dianya tuh sebagai profesi edukator. Sebenarnya ada satu trik juga sih. Selain yang memang gue sharing-sharing terhadap si pelaku usahanya, tapi mungkin gue juga mungkin bisa cerita dan sharing kepada teman-teman yang pengajarnya. Iya. Karena respon reputasi daging, kata daging itu akan muncul kalau 2 hal. Yang pertama, memang materinya dia dari yang sulit disederhanakan, pakai retorika apa segala macam. Yang kedua, gaya-gayanya mereka ini adalah kurang menyasar kepada customer centris. Contoh customer centris yang dimaksud adalah gini. Kenapa konten flexing laku? Kenapa konten-konten pamer-pamer harta kekayaan laku? Nah, itu adalah bukti nyata bahwa si pengajar ini harusnya kalau pengen menyasar kepada bantu yang katanya UKM tadi, lihat deh slide pertamanya dia. Itu udah bikin ngantuk. Gue nggak bilang semuanya. Nah, makanya kalau gue ketika present, ini buat teman-teman pengajar ya, izin aja karena gue udah melewati fase learning yang gue udah ngerasain lah di panggung dari yang boring sampai ya. Oh ya pasti. Gue udah ngerasain lah di panggung tuh udah ditinggal main handphone, ditinggal video call sama bininya. Itu depan muka gue. Gue lagi ngomong, "Iya, Dede jangan lupa makan ya," depan gue noh. Gue bilang, "Lu ngapain datang ke seminar kalau begini?" Nah, lihat slide-slide pertama gue itu biasanya before after. Yang dulunya begini, sekarang udah punya 1000 tambak udang. 1000 hektar tambak udang. Nah, itu slide-nya gue kayak gitu tuh. Ya, bagaimana cara membangun akun YouTube dari nol, lalu punya 1 juta subscribers hanya dalam waktu 12 bulan. Itu slide pertama gue tuh. Bagaimana cara saya mendapatkan uang dari Rp12.000 di dompet, kini punya valuasi sekian rupiah. Nah, berarti dari awal udah kasih tahu dulu the objective yang jelas. Iya, kayak gitu. Nah, itulah kenapa akhirnya message kami sampai. Itu sebenarnya kalau di sekolah keren loh. Jadi kalau di sekolah guru-guru itu kalau begitu. Today children, hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru, yaitu apa? Baru mulai pembelajarannya. Jadi dia udah kuasain dulu chapternya. Iya memang. Jangan begitu masuk ya, buka halaman 1. Enggak. Iya benar. Memang itu. Kan itu secara langsung hook namanya. Iya. Itu tuh. Nah, makanya kalau tadi bahasa lu adalah udah lakuin aja. Udah pokoknya lu jangan takut dibilang penjual ludah apa segala macamnya. Jangan-jangan image kata-kata narasi penjual ludah gara-gara dia udah beli mahal si konsumen ini, audiens ini,
Taunya begitu di 10 menit pertama, setengah jam pertama, begitu nonton webinarnya, padahal mungkin belakangnya makin daging, tapi dia nggak tahu apa intisari di depannya dan objektifnya apa. Dia udah bikin judgement duluan. Iya. Cerminan negara yang mungkin IQ rata-rata 70-80 kan jangan-jangan itu permasalahannya. Yang langsung ambil kesimpulan ya, gue nggak bilang semua ya. Iya. Tapi yang ya orang-orang tertentu lah yang langsung ambil kesimpulan, makanya image itu. Tapi lu suka abis tiap 2 tahun 3 tahun suka ngambil IQ test nggak buat ngecek diri kita tuh tiap berapa tahun naik atau Enggak se-2 tahun itu juga sih. Kayaknya perlu ngambil ya. Karena Ya kalau kita sebagai podcaster gitu kadang-kadang perlu punya record. Jadi kalau orang tuh mikir, oh dia main asal bacot, tenang bro. Gue juga ada record. Gue tiap 3 tahun tes IQ gue. Sebelum gue bacot, gue tes juga gitu. senjata pamungkasnya ya. Iya kan? Iya. I don't talk because tapi selain IQ ya, kita punya EQ ya. Kita juga realize. IQ, EQ, SQ. Iya. 3 itu. Gue gak lagi campaign apa-apa ya, tapi alhamdulillah gue dapet tugas negara, yaitu saya dilibati. Kementerian Koperasi dan UKM harusnya jadi digabung. Menurut pandangan saya nih, harusnya dipisah. Karena mindset koperasi sama UKM, 2 hal yang berbeda. iyalah. Nah, ditambah lagi tuh, ada yang jualan kelas, wah dia penjual ludah, dikit-dikit jualan kelas, ke situ lagi. Lu kayak sakit hati banget. Iya betul. Sakit hati banget. Gue gemes, kenapa sih mereka Gemes mau ya? belajar gitu loh. Gemes ya. Masuk Om Deddy Corbuzier juga masuk ke podcast kami, gue bilang value kami ada 5 pilar, ya mungkin